Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Indah Kusuma Wardani dan semua rekan-rekan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 yang berbahagia ya. Puji syukur pagi hari ini kita dipertemukan dalam ruang virtual untuk pembelajaran berdiferensiasi yang kita hadirkan saat ini bersama kita Ibu Indah Kusuma Wardani. Beliau adalah guru penggerak angkatan 4 dari sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Nglorok Sragen. Beliau nanti akan berbagi pengalaman bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikannya kepada kita semuanya agar kita bisa lebih jauh memahami bagaimana dan seperti apa untuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik, untuk efisiensi waktu kepada Ibu Indah Kusuma Wardani mungkin bisa memperkenalkan diri lagi dan juga bisa berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi kepada kami semuanya. Terima kasih kepada Ibu Indah Kusuma Wardani, kami silakan. Terima kasih waktunya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama teman-teman PPG. Ya. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Indah Kusuma Wardani. Sering disapa Indah gitu saja, Mbak Indah, Kak Indah, Bu Indah, monggo. Karena mungkin kita seumuran. Mas Agusta muncul-muncul ya, mungkin kita seumuran. Sebelum saya ngajar di sini, sebelum saya menjadi kepala sekolah di Nglorok 3, saya menjadi guru di SD Negeri Sragen 1 selama 10 tahun. Sebelumnya saya 4 tahun di SD Negeri Karanganyar 3 sampai Lumajang. Dan per 2023 saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di SD Negeri Nglorok 3, dan sampai sekarang jalan 1,5 tahun saya masih di sini dan mencoba mengembangkan semaksimal mungkin potensi yang ada di sini untuk kemajuan di sekolah. Untuk tema kali ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, jadi sangat menarik sekali, sesuai dengan namanya, different. Itu sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bermacam-macam, sama seperti karakter murid maupun karakter guru sebenarnya. Teman-teman penjenengan yang ada di sini pun pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang hanya dengan mendengarkan saja sudah bisa, ada yang harus membaca dengan tekun, ada yang dengan mendengarkan musik. Nah, itu termasuk model belajar yang berbeda. Nah, di sini sebenarnya penjenengan sudah sering menemui pembelajaran berdiferensiasi di diri penjenengan sendiri. Jadi saya rasa tidak akan sulit untuk kita mempelajari lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya untuk di sekolah kami pembelajaran diferensiasi itu sudah mulai diterapkan karena kami menggunakan kurikulum merdeka. Itu mandiri berubah, kurikulum merdeka mandiri berubah. Nah, di sini yang menggunakan kurikulum merdeka yaitu di kelas 1 dan kelas 4. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kelas yang lain juga menerapkannya. Tapi yang sudah full yaitu di kelas 1 dan kelas 4. Untuk pembelajaran diferensiasi tidak menutup kemungkinan hanya di kelas 1-4. Semua kelas bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan sebenarnya sekarang guru tidak mendapatkan pelatihan khusus kecuali mereka mengikuti guru penggerak ya. Kalau guru penggerak memang pembelajarannya secara mendalam. Nah, tetapi sekarang pemerintah sudah memfasilitasi untuk belajar secara mandiri di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Mungkin penjenengan juga sudah bersama, bisa mengakses PMM. Nah, di situ banyak sekali pelatihan mandiri yang benar-benar kita harus komit di situ, harus komit. Karena apa? Kalau kita buka PMM itu ada video, kita buka sebentar terus kita seret gitu aja sudah hijau. Nah, itu tantangan kita. Apakah kita hanya mencari centang hijau saja? Apakah kita mau belajar
dengan mendalam. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya di kelas 1 dan kelas 4 tentunya menggunakan metode yang berbeda. Sebelumnya saya boleh tanya, ini penjenengan di jenjang apa? Dikmen semua? Masih di mute. Oh ya, untuk jenjangnya, untuk kami memang kelak akan jadi guru SMP dan SMK Ibu. Cuman dalam PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 2 ini kami linear juga ke SD Ibu. Ya, siap. Terima kasih untuk informasi awalnya. Jadi memang pembelajaran diferensiasi yang membutuhkan tenaga ekstra itu di tingkat SD dengan karakter anak yang sangat unik. Itu di kelas 1 tentunya. Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa mau ikut masuk itu. Ya, jadi di kelas 1 tentunya itu anaknya masih peralihan dari TK ke SD. Peralihan dari TK ke SD itu masih dunianya masih dunia bermain. Nah, di sini kita perlu mengetahui kemampuan awal murid-murid kita. Tentunya tidak dengan mewawancara. Kalau dengan murid kelas 1, kamu biasanya kalau belajar seperti apa? Muridnya bingung, nggak bisa jawab. Tapi kalau penjenengan nanti di tingkat SMP, SMA bisa dengan observasi, dengan wawancara, bisa kita dapat data awal. Tapi kalau kelas 1 SD memang kita perlu komunikasi dengan orang tua. Makanya perlu diadakan rapat di awal tahun itu dengan orang tua. Kita menggali lebih dalam anak ini seperti apa di rumah, model belajarnya seperti apa. Itu kita bisa menggali lebih dalam dengan orang tua untuk mengetahui cara belajar. Karena diferensiasi itu kita sebagai guru bisa memfasilitasi model belajar semua murid. Nah, gitu nih. Nah, mungkin ini sedikit gambaran awal kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu Mas Agusta, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Bu. Pengantarnya sungguh luar biasa untuk kami semuanya. Ya, terkait dengan gambaran sebagai diagnosis awal Ibu, kami juga ini termasuk beberapa rekan-rekan yang ada di dalam kelas ini, beberapa juga sudah pernah punya pengalaman mengajar. Jadi dulu juga pernah menjadi guru SMK, SMP, ada yang di Sragen juga, ada yang dari Purwodadi. Nanti ketika bertanya biar mereka juga singkat memperkenalkan diri Ibu, dari mana mereka asal dan seperti apa gitu. Terus juga mungkin kami mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi juga mungkin saat kuliah. Jadi memang kami agak buta bagaimana nanti, makanya agar eksplorasi kami semakin banyak pengetahuan, kami hadirkan Ibu untuk nanti mungkin berbagi pengalaman tentang pelaksanaan berdiferensiasi itu. Baik, rekan-rekan sekalian, agar kita bisa semakin baik pemahamannya dan juga semakin kokoh ya fondasi kita dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi, maka akan kita laksanakan tanya jawab. Nanti bisa dimulai dari pertama Ibu Anis Ciptaria, yang kedua Ibu Irsa, yang ketiga Ibu Septi, yang keempat Bapak Fauzan, dan yang kelima Bapak Balawan. Ya, seperti itu. Silahkan nanti bisa bertanya dan juga bisa diselami kepada Ibu Indah Kusumawardhani. Mungkin ada feedback atau sebagaimana, silahkan nanti masing-masing bisa diberikan pertanyaan dan langsung jawab sama Ibu Indah Kusumawardhani. Seperti itu. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan aja rekan-rekan ya, karena mungkin mohon maaf Ibu Kusumawardhani ini orangnya sangat sibuk, sangat luar biasa. Bahkan superhero kan saya lihat di story-nya setiap hari kemana-mana. Saya nggak kuat ngikut Ya, itu. ini saya sambil legalisir, gitu. Saya sambil legalisir ini. Kalau beliau sehari itu Ini biasanya kayak, saya lihat di story-nya itu sambil ada dari kementerian, ada PMM, ada program guru penggerak tuh Zoom sampai 3 tempat sekali waktu, luar biasa. Baik, silakan Ibu Anis Ciptaria, kami silahkan untuk waktunya bertanya. Oke, terima kasih Pak Agusta waktunya. Ibu, perkenalkan nama saya Anis Ciptaria dari Purwodadi, Grobogan lebih tepatnya. Bu, ini saya izin bertanya untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan di kelas itu seperti apa ya? Gitu aja Bu, terima kasih. satu pertanyaan, G. Ada lagi mungkin nanti
jawabannya bisa Oh, ya? saya sambungkan. Bisa di sekalian Ibu Anis ya. Ya, tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahan dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, gitu aja. 3. Ya, terima kasih. Jadi model diferensiasi yang seperti apa yang bisa diterapkan di kelas, kemudian tantangannya dan bagaimana cara menghadapi tantangannya, ini menarik sekali. Ya memang sengaja ya tadi di permulaan di perkenalan tidak saya sampaikan semuanya tentang pembelajaran diferensiasi, itu gunanya untuk mematik penjenengan rasa ingin tahunya lebih dalam lagi. Untuk pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya ada tiga jenis pembelajaran diferensiasi proses, konten, dan diferensiasi produk. Nah, untuk pemula apabila kita ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, itu paling mudah adalah diferensiasi produk. Nah, saya sebagai GP dan sebagai PP Angkatan 9, GP Angkatan 4, dan PP Angkatan 9, pengajar praktik Angkatan 9, itu memang saya arahkan CGP saya, karena masih proses belajar, belum penerapan langsung ke kelas, itu saya sarankan ke diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk itu artinya ada perbedaan produk yang dihasilkan oleh murid-murid kita. Ada perbedaan produk yang dihasilkan oleh murid-murid kita. Cara belajarnya sama, kontennya sama, hanya saja produk yang dihasilkan berbeda. Misalkan penjenengan mengasih tahu mapel apa Mbak Anis? Mapelnya apa? Mapel bahasa Indonesia, Ibu. Oh, ini semua bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia Ibu semuanya. Wih, sekali. Ya bahasa Indonesia malah lebih luas ya, lebih luas. Dan tentunya penjenengan perso untuk anak-anak tidak semuanya bisa menulis dengan baik dengan tantangan literasi sekarang ini. Nah, dengan pembelajaran diferensiasi kita bisa mengemas lebih menarik. Misalkan penjenengan akan memberikan materi tentang mencari, kalau soalnya saya di SD ya, jadi tentang gagasan pokok, ide pokok, atau identifikasi unsur-unsur cerita, mengidentifikasi unsur-unsur cerita, misalkan seperti itu. Kita berikan bacaan yang sama atau anak-anak melihat video. Anak-anak melihat video, kemudian penjenengan memberikan tugas yang sama, kontennya sama, tugasnya sama, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Tetapi produk yang akan dihasilkan anak-anak itu berbeda-beda. Misalkan anak yang suka menggambar, biarkan dia menuangkan dalam bentuk gambar. Oh, seperti ini loh unsur-unsurnya. Dia bisa menggambarkan, misalkan tokohnya itu A, B, C. Dia gambarkan di situ, kemudian diberi keterangan ini A, ini B, ini C. Suasananya seperti apa, latarnya seperti apa. Mungkin dia akan lebih tertarik daripada dia hanya menulis dan membaca saja. Itu namanya kita menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Ada yang hanya sekedar pengen nulis, aku nulis baiklah, aku senang nulis. Nah, monggo, biarkan dengan menulis, dengan peta konsep, atau dengan berbagai macam apapun, dengan lisan pun, selagi mereka lebih tertarik untuk menyampaikan secara lisan, kita juga bisa memfasilitasi. Itu namanya ada diferensiasi produk. Hasilnya berbeda-beda, akan tetapi untuk kontennya sama. Nah, tantangannya kita harus mengetahui terlebih dahulu potensi yang dimiliki anak-anak. Oh, anak ini sukanya gambar. Ya, nanti penjenengan menyediakan yang diperlukan murid, karena kita berdasarkan kebutuhan murid. Kita sebagai pelayan murid ya di kelas. Nah, jadi kita menyediakan bahan yang diperlukan murid. Seperti itu. Tantangan berikutnya yaitu rencana pembelajaran yang penjenengan susun tentunya akan berbeda dengan pembelajaran yang tidak berdiferensiasi. Hasil yang dihasilkan berbeda, tentunya akan membutuhkan penyusunan rubrik penilaian yang berbeda. Itu tantangannya. Bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama harus dari unsur intrinsik kita sendiri, motivasi kita sendiri. Tujuanku pengen anakku paham, murid-muridku paham tentang pembelajaran yang akan saya sampaikan. Bagaimana caranya? Saya harus tetap semangat untuk menyusun ini semua, jangan terus susah. Nah, kalau kita sudah berbasis kekurangan, kita tidak akan bisa maju. Tapi kalau kita semangat untuk anak-anak dan untuk lebih mengembangkan penjenengan, kemampuan penjenengan, tentunya nanti akan tantangan itu tidak akan ada. Oke, yang penting kita terus semangat. Pembelajaran diferensiasi itu
memang membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih daripada pembelajaran biasa. Tapi penjenengan kalau melihat hasil dari diferensiasi, itu anak-anak lebih menarik dan anak-anak lebih. Itu Mbak Anis, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Apa kurang jelas? Cukup Ibu, penjelasannya sangat luar biasa. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sami-sami. Baik, monggo, yang selanjutnya bisa dilanjut dari Ibu Irsa Zulfa. Ini adalah bintangnya kelas kami, Ibu, yang selalu memberikan motivasi. Ya. Silakan Ibu Irsa. Bu, iya terima kasih Mas Agusta. Selamat pagi Bu Indah. Ya, selamat pagi Mbak Irsa. Iya. Mohon izin bertanya ya Ibu. Ye. Apa Dari mana Mbak? Saya dari Jepara. Gimana Bu? Dari mana? Dari Jepara. Oh, Jepara, Putri Ukir ya? Iya. Kata Ukir itu. Ya, jadi saya mau bertanya tentang dampak pembelajaran berdiferensiasi terhadap motivasi peserta didik itu seperti apa Ibu? Terus juga dampak pembelajaran berdiferensiasi terhadap lingkungan belajar di kelas. Seperti itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anis. Wah, ini berkesinambungan ini pertanyaannya. Ya, jadi untuk dampaknya seperti yang saya sampaikan terakhir tadi di pertanyaan Mbak Anis, itu anak-anak menjadi lebih excited, lebih aktif. Jadi pembelajarannya tidak ada anak yang ngalamun ngantuk, tidak ada yang sering ke belakang, izin ke belakang, Bu mau izin ke belakang. Itu anak yang sering izin ke belakang itu ada dua kemungkinan, dia benar-benar kebelet, dan yang satu dia merasa bosan di kelas, pengen mencari suasana di luar. Kalau di SD penjenengan perso sedikit-sedikit meraut pensil, Bu pensil saya bocil mau meraut keluar. Nah itu tanda anak yang sudah mulai bosan. Nah, kalau penjenengan mengemas dengan pembelajaran diferensiasi, dampaknya akan sangat luar biasa. Yang pertama, anak menjadi lebih excited untuk pembelajaran. Tidak ada kata bosan. Kalau penjenengan perso pada saat pembelajaran biasa, seandainya penjenengan adalah pembaca pikiran yang handal, pembelajaran secara klasikal biasa penjenengan ceramah terus gitu. Kayak di film-film itu ya, di sini tuh ada tulisan, jelas kayak foto, aku pengen dang istirahat, ngantuk. Nah, pasti dia akan berpikir yang macam-macam karena bosan mendengarkan terus, sama seperti penjenengan mungkin kalau diceramahi terus kan juga merasa bosan gitu. Apalagi diberi tugas yang banyak mungkin juga bosan. Ya, jadi dampaknya pembelajaran diferensiasi kepada murid excited, dan yang kedua anak menjadi lebih penasaran untuk pembelajaran berikutnya. Besok bu guruku ngapain lagi ya? Besok bu guruku ada permainan apa lagi ya? Jadi anak-anak lebih penasaran dan lebih excited, akan merindukan sosok guru. Nah, guru yang baik itu bukan guru yang pinter, bukan hanya guru yang kumlot, akan tetapi guru yang baik adalah guru yang dirindukan kedatangannya oleh murid-muridnya di kelas. Gitu. Nah, pembelajaran diferensiasi, saya harapkan penjenengan tidak membuat kelas itu terkotak di dalam tembok saja. Kita ajak keluar kelas sehingga ada pembelajaran di luar kelas. Manfaatkan taman yang ada di luar, membawa alat tulis seperlunya saja. Nah, itu bisa membuat pembelajaran diferensiasi lebih menarik dan berdampak kepada murid tidak bosan. Nah, untuk di lingkungan belajar tentunya di lingkungan sekolah penjenengan nanti, guru yang lain kan penasaran, ngopo terus ini ngapain tuh itu di luar, kok ketoke bocahe seru men, kok ketoke bocahe seneng men, beda karo muridku sing tak ulang di penjenengan pakai bahasa Jawa mudeng ya. Ya, beda dengan murid saya yang ada di kelas ini. Kalau saya ajari kok ada yang ngalamun, ada yang gojek sendiri, ada yang sering izin. Ketoke sing diulang Bu Irza kok menarik sekali ya, anak-anaknya bahagia kabeh. Bu Irza datang mesti kok seneng ya umum. Nah, kayak gitu. Jadi akan membawa lingkungan positif di lingkungan umum.
Jadi tidak perlu kita menggambarkan ini loh pembelajaran diferensiasi menyenangkan, tapi cukup kita menjadi role model yang sesungguhnya. Dan jangan bosan-bosan memberikan positive vibes untuk lingkungan penyelenggara. Ngoten Mbak Irza, mungkin ada yang kurang jelas, mau diperjelas kembali? Sudah Ibu, terima kasih. Iya, sami-sami. Ya, memang pengalaman PPL dulu kita di SMP 2 Surakarta, Ibu Irsa ini idola murid-murid Ibu. Dengan segala personanya, dengan segala teknik strateginya udah kaya sekali Ibu. Beruh kalau dari bahasa Jawanya. Nah mungkin setelah selesai PPL murid-muridnya nangis ditinggal. Itu kenyataan Ibu. Jadi selanjutnya mungkin silahkan untuk Ibu Septi Revinda Argiandini untuk bisa bertanya agar kita semakin memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Kepada Ibu Septi Revinda Argiandini, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Agusta. Perkenalkan Ibu Indah, saya Septian Revinda Argiandini. Asal saya dari Jawa Timur, Ibu, tepatnya dari Kabupaten Ponorogo, Reok Ponorogo, Ibu. Jika mungkin Ibu Indah pernah melihatnya. Nah, ini mungkin tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup luar biasa, dan jawabannya juga luar biasa. Bu Indah sebagai kepala sekolah dan guru pemuka, karena pengalamannya memang sudah melalang buana Ibu nih terkait proses pembelajaran dan lainnya. Mungkin sedikit pertanyaan saya Ibu, mungkin saat ini menuju pembelajaran abad 21 ini Ibu, apa sih Bu mungkin yang bisa diintegrasikan, apakah teknologi ini juga berperan penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Mungkin sedikit penjelasan dari Bu menambah wawasan kami untuk juga bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu Ibu Indah. Terima kasih. Bismillah mencoba menjawab. Nah ini semakin menarik ini teknologi. Setiap orang ada zamannya. Setiap zaman ada orangnya. Sehingga pembelajaran yang diterapkan guru penjenengan dulu, kalau diterapkan di zaman sekarang, mungkin sudah tidak zamannya lagi. Nah, itu yang dimaksud setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Dulu anak-anak cukup bermain lompat tali, sudah mandah, kelereng. Itu sudah hal yang sangat membahagiakan. Tapi anak sekarang, zaman sekarang, anak-anak bermain teknologi, bermain gawe. Nah, kita sebagai guru, kita harus melek teknologi, apalagi penjenengan yang masih sangat muda-muda, yang sangat paham dengan teknologi ini. Teknologi ini sangat bisa dan sangat diharapkan masuk di pembelajaran diferensiasi. Sebagai contoh, mungkin penjenengan juga bisa mengajar di SMA, SMK nih. CGP saya itu kebanyakan dari Dikmen, dari SMK. Jadi ada 4 yang dari SMK, yang 1 dari SLB dan satunya dari SD. Jadi memang sangat diferensiasi banget ini pada saat pembelajaran. Pengalaman teman-teman yang di tingkat SMK, pembelajaran itu menjadi tidak membosankan jika dikaitkan dengan teknologi. Sebagai contoh, guru dengan desain komunikasi visual itu bisa menggunakan diferensiasi. Yang paling gampang adalah diferensiasi konten dan produk. Jadi diferensiasi itu bisa kita jadikan satu. Jadi tidak, untuk pembelajaran ini saya hanya menggunakan diferensiasi produk saja. Boleh, pilih satu saja boleh, pilih ketiganya juga lebih baik. Tetapi kalau kita mau belajar cukup pilih satu dulu, fokus di diferensiasi satu dulu. Nah, kalau di pembelajaran penjenengan, misalkan yang bahasa Indonesia aja ya, bahasa Indonesia itu penjenengan bisa membuat diferensiasi konten dan produk, atau kontennya saja, kontennya berbeda-beda. Misalkan penjenengan akan fokus materinya yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Paragrafnya masih fokus di paragraf persuasif. Maaf ya, saya materinya masih materi anak SD ya. Kalau materi SMP, SMA saya kurang paham. Jadi paragraf persuasif. Nah, di situ bisa penjenengan menggunakan teknologinya, yaitu mungkin dengan Canva atau dengan anak-anak TikTok itu ya. Jadi dia bisa menggunakan konten-kontennya untuk membuat paragraf persuasif. Nah, isinya apa? Isinya
bisa sesuai dengan minat mereka. Oh, dia pengen mengajak untuk kebersihan lingkungan. Iya, silakan kamu mengambil tema tentang kebersihan lingkungan. Tetapi tetap pada satu rel, yaitu paragraf persuasif. Oh, saya pengen mengajak untuk hidup sehat, pola hidup sehat. Oh, saya pengennya mengajak untuk menggunakan internet secara positif. Jadi itu kontennya sudah berbeda-beda. Enak sekali kalau bahasa Indonesia itu kita mau diferensiasi itu paling gampang. Yang susah itu matematika. Tapi tidak ada yang susah selama kita sudah mendalami pembelajaran diferensiasi. Kalau bahasa Indonesia, apalagi diferensiasi konten, produk itu paling gampang. Paling gampang. Nah, itu di bagian konten. Jadi kontennya kita bebaskan anak-anak sesuai minatnya apa. Oh, saya persuasifnya pengen teman-teman itu lebih tertarik untuk melihat bola, untuk memproduksi baju. Nah, misalkan seperti itu. Untuk membuat apa, untuk seperti ini, gerakan itu. Nah, jadi kontennya sudah berbeda-beda, akan tetapi tetap menggunakan teknologinya mereka menguasai Canva. Oke, silahkan menggunakan Canva, bisa diberi gambar-gambar yang bisa mendukung. Jadi kemampuan mereka dalam mendesain itu juga bisa disalurkan di situ. Oh, teknologinya dia baru bisa di Word saja. Oke, nggak apa-apa, biar mereka mengetik di Word dengan, tetapi kita tetap menggunakan rule yang ada, gitu. Misalkan kalau paragraf itu harus menjorok ke dalam, atau kalaupun tidak menjorok, nanti ada spasi antara paragraf, itu tetap kita utamakan. Gitu, gitu. Jadi tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang ada, tetapi tetap penggunaan teknologi. Seperti itu. Penjenengan lebih kreatif lah nanti kalau di bidang teknologi. Hanya saja ini memberikan sedikit gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan teknologi. Begitu Mbak Septian Ponorogo. Baik, terima kasih Bu Indah atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Jamaluddin Said Al-Fauzan, silahkan waktu kami berikan. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Jamaluddin Said Al-Fauzan, asal dari Sragen. Saya ingin bertanya Ibu mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kalau di kelas itu ternyata jumlah siswanya itu sangat banyak, terus siswanya itu memiliki kebutuhan khusus, terus ada yang siswanya itu memiliki kemampuan kemampuan menyerap materi-materi itu yang lebih cepat. Nah, itu bagaimana cara penerapannya di pembelajaran berdiferensiasi? Begitu. Nah, sudah semakin dalam ini pertanyaannya. Sudah semakin dalam. Jadi ada anak ABK, anak inklusif ya, berkebutuhan khusus. Ini kebutuhan khususnya mungkin lambat belajar, atau kebutuhan khusus yang mohon maaf menggunakan kursi roda atau kaki patah, atau seperti apa yang dimaksud Pak Jamal? Kebutuhan khusus yang dimaksud yang seperti apa? Karena nanti penanganannya pun juga berbeda. Masih di mute itu, saya nggak dengeri. Tes masuk Bu. Ya. Jadi gini, untuk kebutuhan khususnya itu lebih ke anaknya itu memiliki gangguan-gangguan mungkin psikologis, atau mungkin bisa sering tiba-tiba marah tidak jelas, seperti itu Bu. Oke. Terima kasih. Jadi penerapan pembelajaran diferensiasi dengan karakter murid berbeda-beda dan jumlahnya banyak. Kemudian kalau jumlah banyak, sekarang kan pemerintah sudah membatasi di satu kelas ada berapa kalau di SMP SMA? 28 atau berapa? Pastinya tidak lebih dari 30.
40 ya. Kemarin Ya, waktu 30. IPL di SMP 2 itu 28, SMA sebenarnya 32, nggak salah. Ya, kayaknya Untuk- maksimal segitu, 32 itu sudah wow. Untuk SMA SMK untuk Provinsi Jawa Tengah dimaksimalkan 36 satu rombelnya Ibu. Oh, gitu. Oke, berarti kan tidak sampai yang seperti zaman saya sekolah dulu ada yang satu kelas itu 60 begitu. Jadi sekarang ya tidak begitu banyak dengan ruang kelas yang cukup luas. Kita bisa memodifikasi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Kelasnya anaknya banyak, kemudian memiliki karakter yang sangat berbeda. Ada yang kebutuhan khusus dan ada yang lebih cepat dalam menerima pembelajaran. Nah, ini kita membutuhkan teknik yang dinamakan teknik scaffolding. Sudah pernah mendengar teknik scaffolding? Di pembelajaran diferensiasi ini, itu scaffolding itu menurut Brunner ya. Jadi ada teori Brunner itu tentang teori scaffolding. Mungkin ada yang sudah pernah membaca artikel tentang Brunner scaffolding. Itu ada perlakuan yang berbeda. Bukan kita membedakan, bukan kita pilih kasih. Scaffolding itu ada perlakuan yang berbeda berdasarkan kebutuhan murid. Jadi begini, oh anak ini butuh perhatian khusus. Karena kalau kita tidak memperhatikan dia bisa mengganggu kenyamanan belajar teman yang lain. Oh anak ini sudah lebih dari teman-temannya. Nah, tentunya penjenengan sebagai guru sudah mengetahui karakter tersebut di awal, bekal awal untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, di situ diferensiasinya kita bisa menggunakan diferensiasi proses. Jadi prosesnya yang berbeda. Karena proses belajar anak A yang berkebutuhan khusus tersebut akan berbeda prosesnya dengan yang sangat cepat belajar. Nah, caranya bagaimana? Scaffolding ini penjenengan bisa melepas anak yang sangat pintar tadi ya, kita anggap sangat pintar dan cepat belajar. Penjenengan berikan materi, berikan tugas di situ, tetapi jangan terus dilepas oleh wes pintar wesnya sinau dewe, jangan seperti itu. Tetapi scaffolding itu kita memberikan perhatian yang berbeda-beda terhadap setiap peserta didik, kelompok-kelompok. Kita bisa membuat kelompok-kelompok seperti itu. Jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus bisa kita dampingi lebih. Makanya kalau zaman saya dulu pembelajaran berkelompok itu biasanya bapak ibu guru mengelompokkan bocah yang pintar kuwi disebar. Anak yang pintar itu disebar misalkan 5 kelompok. Ki sing pintar disebar di 5 kelompok. Engko liyane ben gandol kancane, ben iso diajari sing pinter-pinter ku. Tetapi sekarang kita diferensiasi proses untuk menerapkan scaffolding. Itu kita sudah berbeda teknik pengelompokannya. Anak-anak yang lebih cepat belajar itu bisa kita kelompokkan jadikan satu. Anak yang sedang kita kelompokkan. Kemudian anak yang memiliki kebutuhan khusus dan butuh belajar lebih kita jadikan satu. Sehingga pada saat penjenengan meninggalkan kelompok A, B, C, D yang sudah bisa jalan, yang hanya membutuhkan perhatian sedikit, penjenengan tidak khawatir pada saat penjenengan mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tekniknya diferensiasi itu tetap kita bisa buat kelompok. Itu namanya diferensiasi proses. Kita bisa menggunakan teknik scaffolding. Jadi dengan memberikan perhatian khusus dan tugas yang tentunya berbeda, tugas yang berbeda antara anak yang high sama anak yang low. Seperti itu. Contohnya kalau bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia misalkan anak-anak yang high itu bisa penjenengan berikan soal-soal yang hot. Ya, ini termasuk di tantangan tadi ya. Jadi guru harus lebih kreatif untuk menciptakan diferensiasi yang menarik. Soal-soal yang hot. Jadi dia bisa lebih mengasah lagi. Kita tidak membatasi kemampuan dia. Oh, dia ini sudah bisa. Tapi penjenengan bisa lebih mengasah lagi kemampuannya dengan memberikan soal hot. Nah, anak-anak yang sedang itu ya standar-standar aja soalnya. Tugas-tugasnya juga tugas-tugas yang standar, tetapi anak yang low ini yang masih membutuhkan pendampingan khusus itu mungkin penjenengan masih harus mengajarkan materinya dulu seperti ini loh, unsur-unsur cerita itu seperti ini. Oh tokoh, nah siapa saja yang ada di situ. Nah itu perlu kita dekati lebih daripada kelompok yang sudah
Jadi kita bisa menggunakan teknik scaffolding dan berkelompok. Itu pengelolaannya lebih mudah. Apalagi anak absen. Gitu nggih, Mas Balawan. Pausen, Bu. Walutin, maaf. Pindah tempat lain sih. Oh, Baik, iya. sangat luar biasa Iya, ya Bu. Terima kasih penjelasannya. untuk jawabannya. Oh ya. Mas Fauzan cukup? Nanti namanya Alfauzan. Al- Cuma Walutin. Bingung aku. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, Bu, yang sebenarnya masih ada masih pertanyaan sedikit lagi, Bu. Izin ya, Mas Agusta. Iya, ya. silahkan benar. bisa dilanjut, Pak Fauzan. Jadi gini, Bu, dulu kan saya mempunyai pengalaman. Guru saya itu ketika saya masih sekolah, guru saya itu menerapkan pembelajaran yang gini. Jadi siswa yang pintar itu dibagi menjadi 2 banjar yang kanan. Untuk yang pemahamannya itu terlalu lama itu ditaruh yang sebelah kiri gitu, Bu. Lah, itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi apa bukan, Bu? Ya. Ini teknik tempat duduk ya berarti ya. Iya. Ya, tempat duduknya sudah dibedakan. Ini sudah termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu scaffolding. Pembelajarannya tidak dikelompokkan dalam tugas kelompok, akan tetapi secara individu sudah di scaffolding, ada sekatnya. Oh, kalau saya ke sini nanti nggak usah lama-lama, anaknya wis iso, sudah bisa jalan. Tapi kalau saya ke sini, itu lebih bisa lebih fokus lagi untuk mendalami materi. Nah, itu guru pendidikan sudah keren, sudah scaffolding itu. Jadi bisa pendampingan individu dengan perbedaan tempat duduk. Oke, luar biasa. Baik, Bu. Terima kasih untuk jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Baik, ya sangat semakin paham ya rekan-rekan. Selanjutnya untuk Bapak Balawan Aliman Amali, ini adalah ketua suku kita ya, yang sangat pasti akan sebagai penutup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah sempat kita diskusikan. Silakan untuk Bapak Balawan Aliman Amali, kami berikan waktu, kami silakan. Ya, terima kasih Mas Agusta untuk waktunya. Perkenalan dulu. Nama saya Balawan Aliman Amali, asal saya dari Salatiga. Nah, tadi untuk penjelasannya tadi sudah cukup bagus. Saya ingin bertanya mengenai apakah pembelajaran berdiferensiasi bisa mengatasi kesenjangan yang ada di Indonesia. Mungkin cukup itu saja. Sebentar. Saya boleh tanya ini, saya jadi bingung ini. Kesenjangan yang mana maksudnya? Yang seperti apa? Kesenjangan ekonomi atau kesenjangan apa? Ya mungkin kesenjangan antara dari pembelajaran tersebut ke siswanya. Jadi mungkin apakah bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain atau bisa mengarah ke dampak yang lebih menuju pendidikan yang lebih baik lagi atau tidak? Itu, oke. Nah, dengan diferensiasi, luar biasa ya pertanyaannya tentang kesenjangan murid. Nah, kita fokusnya pada kebutuhan murid. Apa yang kita lakukan itu sekarang tidak semau guru, tapi berdasarkan kebutuhan murid. Kebutuhan murid ya, bukan maunya murid. Kebutuhan murid. Oh, kebutuhan muridnya seperti ini. Kebutuhan muridnya itu dia sudah sedikit bosan dengan pembelajaran. Bahasa Indonesia kok telung jam berturut-turut, kalau mau terus bosan ya, kita beri ice breaking. Biar dia bisa kembali fokus, kemudian kembali ke pembelajaran lagi. Nah, kesenjangan di sini di pembelajaran diferensiasi ini malah kita bisa menepis kesenjangan. Karena dengan tadi ya scaffolding tadi, kalau kita kelompoknya anak yang high dicampur dengan anak yang medium sama yang low, penjaringan perso yang high ini terus yang mikir, yang low itu nanti paling harus gojekan. Sebetulnya harus jadi menurut kancane, dia tidak akan paham. Nah, dengan seperti ini dia merasa tersingkirkan terus. Aku rata iso mikir, aku rata untuk urun. Biasanya anak yang pintar di kelas itu dia egois, tidak mau menerima pendapat temannya.
Udah menurutku ini itu udah pelajaran. Nah, kalau di SD masih terlihat seperti itu akan, tapi itu memang tugas guru untuk karakternya saling menghargai pendapat itu, oke. Tapi tidak dipungkiri bahwa pada saat kita melakukan pengelompokan yang high, low, medium itu kita jadikan satu, itu akan terjadi kesenjangan. Malahan aku tidak pernah bisa menyampaikan pendapatku seperti itu. Tapi dengan kita menggunakan diferensiasi, itu malah kita bisa memenuhi kebutuhan murid. Oh, bocah ini, anak ini sukanya menyanyi. Oke, kamu buat materi ini dengan lagumu. Silakan ciptakan lagumu dengan materi ini. Itu pernah saya terapkan di kelas saya sebelum saya mengetahui pembelajaran diferensiasi, sebelum saya mempelajari di guru penggerak. Itu di tahun berapa ya? 2000, saya baru 2014, 2015. Nah, di tahun itu saya sudah menggunakan diferensiasi, yaitu yang pertama tentang pembelajaran tata surya. Pembelajaran tata surya di kelas 6 itu mereka benar-benar baru. Karena tidak ada di pembelajaran sebelumnya, di kelas 5 tidak ada, di kelas sebelumnya tidak ada. Jadi saya perlu membangkitkan semangat anak untuk belajar. Kalau saya menerangkan saja, bumi itu seperti ini, dia memiliki galaksi seperti ini, dia memiliki ini, dia bosen. Nah, bagaimana cara saya untuk meningkatkan minat belajar mereka? Saya lihat mereka senang bernyanyi, senang kelotekan. Nah, itu saya fasilitasi. Silahkan membuat lagu tentang tata surya. Akan tetapi saya bagi, ini kan namanya diferensiasi produk ya. Kalau dulu saya bagi, jadi untuk kelompok A menyajikan matahari, untuk kelompok B jadi saya bagi planet-planet itu saya bagi. Akan tetapi di depan di lagu awal tetap harus menjelaskan apa itu tata surya, apa itu urutan-urutan planet. Baru masuk ke materi inti sesuai tugas masing-masing. Nah, dengan seperti itu saya rasa tidak akan ada kesenjangan. Anak yang pintar sekali itu belum tentu bisa mengaplikasikannya di lagu. Dan bocah yang senang musik dia bisa saling kolaborasi, jadi tidak ada kesenjangan. Mereka bisa berkolaborasi dengan sangat indah untuk menciptakan lagu-lagu itu, dan kita tampilkan di depan, kita tampilkan di sekolah biar dilihat adik-adik kelas. Dan itu sudah saya masukkan di YouTube saya ada. Kalau mau saya tahun berapa itu, setiap tahun saya buat agenda rutin setiap tahun untuk pembelajaran tata surya. Saya buat diferensiasi produk, kalau sekarang namanya diferensiasi produk. Nah, dulu saya nggak tahu itu namanya apa, tapi saya terapkan seperti itu untuk lebih memperdalam materi. Jadi tidak ada kesenjangan di situ, malah kita bisa memfasilitasi murid-murid kita untuk semuanya andil dalam pembelajaran. Selain itu juga ada, saya menerapkan teknik pemilu. Teknik pemilu dengan pemilihan ketua kelas. Benar-benar simulasi pemilu. Dibagi petugasnya. Ada yang sebagai petugas pencelup tinta, ada yang sebagai pendaftar, ada yang sebagai hansip, ada sebagai pemberi kartu suara, ada yang sebagai penjaga bilik suara. Bilik suaranya benar-benar kita buat dari kardus. Itu anak-anak SD loh, apalagi nanti anak-anak SMP, SMA pasti lebih besar. Itu kita terapkan, semua ikut andil. Semua bekerja dan akhirnya akan paham alur pemilu itu seperti apa. Sampai pada penghitungan suara, semua melibatkan murid. Saya hanya melihat saja. Tinggal melihat, memantau, kalau ada yang kurang tinggal saya sampaikan. Tapi di awal memang kita harus kerja keras untuk menjelaskan alurnya seperti ini, seperti ini, seperti ini ke anak-anak. Dan akhirnya sukses, terpilihlah ketua kelas dengan sistem demokrasi coblosan. Dan itu saya lakukan di luar dan menjadi perhatian guru-guru. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk pembelajaran berdiferensiasi ini justru akan menepis kesenjangan yang ada di murid. Wah, ada kolaborasi, ada saling memiliki kelas, saling memiliki pembelajaran tersebut, rasa ingin tahunya juga begitu. Mas Galawan, mungkin ada yang perlu ditambahi dari teman-teman, mungkin juga bisa menambahi. Ya mungkin itu sudah Bu, tapi untuk
mau bertanya lagi untuk terakhir ini ya, tambahannya. Ingin menanyakan sosok inspiratif panjenengan terhadap tokoh-tokoh dalam bidang pembelajaran diferensiasi siapa? Tokoh nyata ya berarti ya. Kalau tokoh nyata saya belajar dari siapa ya? Karena saya tuh sukanya belajar dan sharing. Jadi banyak sekali teman yang saya ajak sharing. Kalau penjenengan perso Bu Ayu Chandra di Sragen, mungkin yang Kiai Sragen perso nggih, Ayu Chandra Dewi, itu SMA 1, itu juga ahli diferensiasi juga. Itu kita sering sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi dan beliau juga sering menerapkan di pembelajaran di kelasnya. Beliau adalah guru bahasa Jawa. Jadi membuat pembelajaran bahasa Jawa itu lebih menarik. Oh, bahasa Jawa itu menarik loh untuk anak-anak SMA. Menulis aksara Jawa itu nggak sulit loh. Membaca aksara Jawa itu nggak sulit loh. Padahal bahasa Jawa itu kan biasanya menjadi momok untuk anak-anak zaman now. Nembang itu nggak sulit loh. Oh, wayang itu ternyata juga nggak sulit loh. Itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Memang sosok inspiratif saya yang menginspirasi saya untuk terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu Ibu Ayu Chandra. Itu teman leteng saya sekolah waktu SMP dulu. Beliau juga sebagai seorang guru. Begitu Pak Balawan. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Mungkin cukup itu saja. Saya kembalikan ke Pak Agusta. Baik, terima kasih untuk Pak Balawan. Ditutup dengan pertanyaan sosok yang inspiratif dari Ibu Indah. Mungkin salah satu jadi tokoh inspiratif kita ya Ibu Indah sekarang ya. Dengan berbagai sungguh luar biasa pengalaman dalam pembelajaran berdiferensiasi. Beliau juga sebagai sosok pemimpin di satuan pendidikannya yang tadi memberikan paparan yang sangat luar biasa untuk kita. Ibaratnya kemarin kita hanya basah kehujanan ya karena materi, sekarang kita basah kuyup karena begitu beliau yang luar biasa ya. Terus sangat luar biasa teman-teman, ini kita sudah diajak bukan lagi di pinggir kolam tapi menyelam ke dasar kolam bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Selanjutnya mungkin Ibu Indah yang jadi tokoh inspiratif kita ya, mungkin bisa diberikan saran motivasi agar kami juga bisa lebih baik lagi. Kebetulan teman-teman saya ini ada salah satu Ibu Septian Revinda ini sudah S2 tapi ngambil PPG. Jadi iya. Luar biasa dan juga agar ya kami mendapatkan bagaimana ke depan bisa lebih semangat lagi dalam kuliah dan mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Silahkan Ibu bisa mungkin sedikit memberikan motivasi untuk kami semuanya sebagai tokoh inspiratif kami. Terima kasih. Sebenarnya saya ini juga masih harus banyak belajar ya. Jangan berhenti belajar. Jangan malu belajar dengan siapapun, bahkan dengan murid kita juga bisa belajar dari mereka. Dan tentunya penjenengan sebagai guru, jangan lelah untuk bergerak. Bergeraklah walaupun sedikit. Melangkahlah walaupun kecil. Karena langkah kecil yang konsisten itu nanti akan membawa perubahan yang besar. Jangan hanya menyala di depan, tapi teruslah jaga lilin penjenengan itu sampai penjenengan selesai jadi guru. Dan menjadi guru tidak hanya pada saat penjenengan berdinas, akan tetapi di luar pun penjenengan juga menjadi guru. Pahami karakter murid-murid, pahami karakter penjenengan sendiri, kuasai penjenengan dengan mindfulness. Apabila penjenengan sudah mulai lelah, istirahatlah. Penjenengan sudah mulai bosan, sudah mulai tidak bisa berpikir, istirahat. Tutup, istirahat sejenak, dengarkan lagu, lepas semua beban penjenengan itu dengan cara mindfulness. Jadi penjenengan bisa merebahkan diri, istirahat sebentar, baru kita mulai lagi. Jangan terus kebablasan berbah ya. Jadi tetap harus semangat, jangan hanya di awal, tapi tetap jaga lilin itu terus menyala. Tidak perlu menjadi obor, akan tetapi akan habis minyaknya, tapi teruslah menjadi lilin dengan terus menjaga. Jadilah guru yang selalu dirindukan kedatangannya oleh murid-murid kita. Jadilah sosok seorang guru tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah
akan tetapi di masyarakat luas panjenengan bisa menampilkan sosok seorang guru tanpa panjenengan menjelaskan saya ini guru, orang bisa melihat panjenengan adalah seorang guru. Karena itu adalah karakter yang terus dibawa seorang guru, adalah sopan santun, berwibawa, dan humble. Jadi terus belajar, terus motivasi diri, jangan malu belajar dengan siapapun, jangan malu bertanya dengan siapapun, sharing, bagi ilmu yang sudah panjenengan punya, insya Allah tidak akan berkurang, tidak akan hilang, justru ilmu itu akan bertambah karena panjenengan akan menemui permasalahan-permasalahan baru dan disitulah panjenengan. Terus semangat, semoga sukses sampai lulus, ya. Dan mendapatkan predikat yang luar biasa, segera tercapai apa yang diharapkan. Jangan lupa kabari saya. Oke, gitu. Semangat. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Kami tidak bisa membalas apapun ini, sungguh pengalaman dan motivasi yang luar biasa untuk kami yang sedang berjuang. Saya juga berjuang ini. Baik, terima kasih. Sekian. Sedikit Mas Agus ini. Jadi biar panjenengan semua itu tidak lelah, panjenengan perso. Nanti kalau panjenengan menyimpan kontak WA saya, nanti panjenengan perso bagaimana setiap apa yang saya lakukan itu saya posting. Itu gunanya untuk apa? Bukan hanya untuk lebay-lebayan saja, tetapi untuk memotivasi orang-orang yang melihat status saya dengan berbagai kegiatan. Bahkan satu waktu saya bisa mengikuti berbagai kegiatan. Waktu kemarin saya pembekalan pengajar praktik puasa tahun kemarin 2023. Pada saat puasa saya mengikuti pembekalan pengajar praktik itu selama 3 minggu. 1 minggu terakhir sebelum saya selesai, saya sudah mengikuti seleksi narasumber berbagi praktik baik sama-sama dari kementerian. Jadi dalam satu waktu saya menghadap 2 laptop. Itu tidak masalah. Selagi kita bisa, kenapa tidak? Selagi kita mampu, kenapa tidak? Pasrahkan pada Allah, Sang Pembagi Waktu, Sang Pengatur yang sangat luar biasa. Insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Dan pada saat kemarin saya seleksi narasumber berbagi praktik baik, saya dibantu oleh Mas Agusta dalam take video. Ya, alhamdulillah lolos menjadi narasumber berbagi praktik baik, dan sepertinya nama saya masih ada di PMM. Jadi panjenengan kalau melihat di PMM, nama saya sudah muncul di situ karena narasumber berbagi praktik baik yang sudah diakui oleh kementerian. Keren. Semangat untuk panjenengan yang masih muda-muda. Satu waktu bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, berbagai fokus, insya Allah berjalan semua, pasrahkan sama Allah, yang penting tetap jaga kesehatan. Amin. Terima kasih Bu. Oh ya, ini sesama ya Bu ya, alma mater UNS ya Bu ya. Ya, UNS, saya dulu juga dari UNS. Keren, UNS pokoknya just luar biasa. Menjadikan bersyukur sekali bisa belajar di situ. Dosen-dosennya keren-keren. Terus tanya banyak-banyak sama dosen-dosen yang ada di situ karena banyak sekali ilmu beliau itu. Tanya terus aja, pepet terus. Mohon izin Ibu, nanti boleh kasih share nomor WA-nya biar nanti teman-teman juga bisa. Oh, enggak apa-apa. Bisa. Sangat kaya pengalaman dan sudah isinya semua ini. Kalau istilah yang paling dekat ini seperti panitia kurban Ibu, isinya daging semua. No, isinya daging semua. Iso, luar biasa, Mas Agusta. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa, terima kasih, dan rekan-rekan sekalian terima kasih. Selesai sudah kita tanpa terasa ya, kita sudah 1 jam ngobrol karena memang kalau berbagi pengalaman, berbagi dalam konteks pendidikan dan upskilling seperti ini sepertinya waktu kurang. Seberapa jam pun pasti kurang dan sangat concern, sangat luar biasa. Nanti kalau ketemu langsung ya, gak balik-balik. Nanti ketemu di Pindik Ibu.
Ya, siap-siap. Saya juga mau ke Pindik nanti. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian dan Ibu Indah Kusumawardhani sudah meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya. Semoga apa yang kita laksanakan pagi hari ini dapat menambah dorongan dalam kita sama-sama ingin memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Doakan sekolah kami ya, maju lomba inovasi, maju final. amin. Amin. Amin.